Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman semuanya, di sini ada kulkas 2 pintu tidak dingin. Ini merek kulkas 2 pintu merek Sharp ya. Dan di sini untuk kulkas Sharp 2 pintu ini atasnya dingin tapi nggak bisa beku. Kemudian yang bagian bawah di sini tidak dingin, teman-teman ya. Oke, di sini saya cek kipasnya semuanya nyala, tapi di bagian bawah tetap nggak bisa dingin, teman-teman ya. Dan di bagian atas juga tidak bisa beku. Oke, bagaimana solusinya dan nanti bagaimana cara memperbaiki, kalian simak ya. Nah, di sini ada gumpalan es batu di bagian bawah ya. Ini kita lepas dulu. Nah, kita ambil dulu untuk bunga esnya, teman-teman ya. Ini kita lepas karena nanti kita akan coba cek di bagian sensor defrost, fuse dan juga heaternya juga, teman-teman ya. Nah, ini nanti kita akan coba buka di bagian covernya. Nah, penyebab ada pengeblokan bunga es itu bisa disebabkan karena saluran pembuangan buntu, sensor defrost sudah mulai rusak, fuse juga udah rusak. Kemudian bisa juga dari heater ataupun timernya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba memeriksa di bagian saluran pembuangannya terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi kita pakai cara yang sederhana dulu. Oke, di sini untuk saluran pembuangan di bagian paling bawah di bagian belakang, teman-teman ya. Di sini ada ada airnya, artinya di sini saluran pembuangan aman. Oke, sekarang kita akan coba lepas di bagian cover pintu atas, teman-teman ya. Karena di bagian freezer, di bagian evaporator itu terdapat kipas, sensor defrost, fuse dan juga heater. Nanti kita akan coba cek semua ya. Mulai dari kipas, karena kipasnya udah berputar, berarti di sini kipas gak perlu kita cek ya. Yang kita cek nanti kemungkinan besar itu di bagian sensor defrostnya, kemudian fuse dan juga heaternya, teman-teman. Oke, untuk membukanya tinggal kita tarik aja ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, itu ya, udah kelihatan. Nah, kenapa di sini nggak ada pengeblokan? Karena udah dimatiin sama orangnya, teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lihat untuk di bagian sensor defrost. Nah, ini kalian bisa perhatikan nih, ini ciri-ciri sensor defrost kalau udah error ataupun rusak itu udah kemasukan air, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kemasukan air, otomatis kadang-kadang ini error ya, nggak bisa nyambung ya. Biasanya itu di bagian bimetalnya itu dia biasanya ya korosi ataupun nggak bisa nempel ya, karena ya ada faktor air ya. Oke, di sini kita akan coba cek ya di bagian fuse dan juga heaternya. Ini kita akan coba lepas di bagian soketannya. Ini ada soketan fuse dan juga heater, kita lepas. Oke, di sini wah keras. Oke, nah ini ya. Ini yang warna apa ya? Yang warna putih dan juga warna hitam ini jalur ke fuse, teman-teman ya. Nah, ini fuse-nya. Jangan lupa ini dicek, teman-teman ya. Dan untuk kabel yang satunya ini kabel heater. Nah, ini ya. Ini kabel heater, kemudian ada juga kabel fuse. Nanti kita akan coba cek dan kita akan coba siapkan untuk alat ukurnya ya. Jadi untuk kipas di sini udah nggak perlu kita cek, tapi yang tadi untuk di bagian sensor defrost nanti kita ganti karena ada airnya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian fuse dan juga heaternya, teman-teman. Oke, di sini untuk kabel sensor defrost dan juga kipas di sini nggak perlu kita cek ya, karena nanti sensor defrost kita ganti dengan sensor defrost yang baru. Nah, di sini kita cek di bagian fuse, di sini nyambung, teman-teman ya. Oke, kemudian di bagian heater. Nah, ini kalau misalkan kita cek di bagian heater itu pasti ada nilai, teman-teman ya. Nah, ini artinya di sini di bagian fuse dan juga heater di sini masih nyambung. Akan tetapi di sini kita harus cek fisik, teman-teman ya. Jadi untuk heater yang untuk kulkas Sharp 2 pintu, kulkas Polytron, dia kan memakai heater kaca. Jadi wajib kita cek karena untuk heater itu kadang
meskipun masih nyambung itu kadang pecah teman-teman ya. Nah di sini saya akan coba masukkan tangan saya ke bagian heater, namun di sini tetap nggak bisa teman-teman ya, nggak ada celah sama sekali. Nah ini saya akan coba paksa dulu ya, atau saya bongkar aja teman-teman ya. Jadi saya bongkar, kalian bisa lihat video ini cara membongkarnya ataupun cara melepasnya untuk di bagian evaporator teman-teman ya. Jadi kalian bisa ikuti video tutorial kali ini supaya nanti ketika ada pergantian heater itu gampang teman-teman ya. Oke, di sini untuk kipas kita akan coba lepas dulu semuanya karena ini pasti nyangkut ke bagian kipas. Jadi kipasnya kita lepas dulu. Oke, jadi di sini untuk kipas sudah terlepas. Ini kita coba untuk mengangkat di bagian evaporator ya. Jadi ini kita tarik di bagian akumulator ya. Kemudian tinggal kita angkat seperti ini. Ini kita pelan-pelan aja teman-teman ya. Oke, di sini saya coba lihat. Di sini untuk heaternya masih aman teman-teman ya. Tuh masih aman. Ini nggak saya bongkar semuanya teman-teman ya. Oke, di sini saya cek itu aman. Jadi ini kita akan coba masukkan kembali untuk evaporatornya. Karena di bagian heater ini nggak pecah ya, nyambung tapi nggak pecah. Kalau misalkan pecah, itu besar kemungkinan kalau misalkan pecah itu pasti ada nyetrum-nyetrumnya teman-teman ya. Kemudian itu pemanasannya juga berkurang. Oke, di sini kita coba pasang kembali. Oke, untuk di bagian evaporator kita rapikan kembali teman-teman ya. Nah, kita rapikan kembali. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian fuse di sini kita bisa lihat apakah ada air atau tidak. Kalau misalkan nggak ada, kita coba pasang kembali teman-teman ya. Nah, kita pasang kembali karena nggak ada air. Nanti kalau misalkan ada air tuh kurang maksimal teman-teman ya. Dan untuk fuse, kadang itu fuse itu ada nilai tapi dia nggak nyambung teman-teman ya. Dan untuk di bagian kisi kita rapikan kembali dan ini kita pasang kembali. Dan untuk sensor defrost di sini saya ganti dengan sensor defrost yang baru teman-teman ya. Karena sensor defrost sudah ada indikasi kerusakan karena ada airnya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lepas untuk sensor defrost. Nah, ini kita ganti teman-teman ya, karena sensor defrost ini sudah kemasukan air. Jadi kalau misalkan kemasukan air, kadang sensor defrost ini bisa nyambung, kadang juga tidak teman-teman ya. Karena nanti ketika proses pendefrostan, kalau misalkan nggak nyambung, ini nggak bakalan bisa bekerja dengan maksimal teman-teman ya. Oke, di sini udah selesai, kita ganti sensor defrost yang baru, kemudian kita pasang kembali untuk kipasnya dan juga sensor defrostnya. Semuanya kita kembalikan lagi dan nanti kita akan coba tutup teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk baut kipas kita pasang semuanya teman-teman ya. Oke, untuk kipas kita paskan ya. Nah, jangan sampai saat kita baut kipas itu nggak pas teman-teman ya. Oke, kita pas. Nah, ini udah pas. Oke, tinggal yang satunya teman-teman ya. Dan ini kan masih nyangkut teman-teman ya. Jadi ada nyangkutnya di bagian pipa evaporator. Nanti kita coba tekuk kembali teman-teman ya. Oke, sudah. Tinggal kita baut lagi ya untuk di bagian kipasnya.
Nah, ini untuk tempat sensor di sini sudah ada teman-teman ya, sudah tersedia sensor defrost. Oke, kita baut. Oke, ini masih belum pas teman-teman ya. Kita paskan kembali. Oke. Nah, ini masih ada nyangkut teman-teman ya. Oke, saya rasa udah cukup. Di sini kita baut kembali ya. Nah, ini kita baut kembali. Jadi jangan sampai buru-buru teman-teman ya. Jadi kemarin ada yang minta video panjang ya kayak gini. Nanti kalau misalnya nggak di-cut itu ya seperti ini. Masang baut aja kita record teman-teman ya. Jadi gimana ya? Jadi susah teman-teman ya. Nanti saya ambil poinnya nanti katanya terlalu pendek, jangan di-cut. Nanti kalau nggak saya cut, nanti kalian bisa bosen teman-teman ya. Oke, di sini kita pasang. Saya rasa di sini udah cukup, udah pas ya untuk dudukan kipasnya. Nah, di sini kan masih ada nyangkut teman-teman ya di bagian kipas. Jadi ini kita belokkan kembali. Kita posisikan lagi ya. Oke. Sudah lancar, udah nggak kebentur lagi. Nah, ini untuk sensor defrost sudah saya ganti, teman-teman. Oke, di sini kita paskan, baru kita pasang semuanya ya. Ini untuk pipanya nggak boleh nyangkut. Nanti kalau nyangkut, ini kan pipa ada bunga esnya, nanti akan mengenai di bagian kipasnya teman-teman ya. Nanti kalau mengenai itu pasti ada bunyi ya. Nah, ini udah renggang teman-teman ya. Oke, untuk sensor defrost di sini kita pasang teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan sensor defrost di sini juga kabelnya juga mau bolak-balik juga nggak masalah teman-teman. Dan untuk harga sensor defrost ya cukup lumayan murah teman-teman ya. Oke, di sini coba saya siapkan dulu untuk kabel-kabelnya. Oke, udah selesai. Sekarang kita pasang. Nah, tinggal masukkan seperti ini. Dan untuk kabel kita pasang kembali sama seperti semula teman-teman ya. Nah, kita rapikan untuk kabel-kabelnya. Oke. Kalau soketan nggak bisa salah teman-teman ya, karena beda-beda. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini udah cukup. Kemudian untuk di bagian cover kita tutup kembali teman-teman ya. Jadi solusinya seperti ini. Jadi kalau misalkan kulkas 2 pintu kalian di bagian atas nggak bisa beku, kemudian di bagian pintu bawah nggak bisa dingin, coba kalian cek mulai dari kipas, sensor defrost, fuse, heater, dan juga saluran pembuangan teman-teman ya. Dan nanti untuk kenapa nggak dicek di bagian timer, karena di bagian timer nih apa ya, menurut saya itu jarang sekali ada kerusakan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan rusak pun cukup lama banget teman-teman ya. Oke, di sini udah bersih, udah semuanya udah selesai ya untuk pergantian sensor defrost untuk kulkas 2 pintu. Jadi ini sudah selesai ya. Jadi tadi di bagian sensor defrost yang kita ganti teman-teman ya, karena ada pengeblokan bunga es. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kulkas 2 pintu kalian tanpa ada pengeblokan bunga es, berarti itu bukan dari segi kelistrikannya. Ya, kalau misalkan ada pengeblokan bunga es, itu berarti pasti di bagian kelistrikannya, contohnya seperti kipas, sensor defrost, fuse, heater, saluran pembuangan, dan juga timer teman-teman ya. Oke, di sini kita pasang kembali.
tinggal kita dorong ke belakang teman-teman ya. Nah ini kita baut lagi nih teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah ini untuk cara memperbaiki kulkas 2 pintu ini sebenarnya sama semuanya teman-teman ya. Baik itu kulkas 2 pintu merek Polytron, kulkas Sharp, kulkas Sanyo, dan kulkas apa tuh lagi ya, Sanken, sama aja ya. Beda dengan bagaimana cara kita memperbaiki kulkas yang inverter. Itu biasanya kan ada ya kan, untuk kulkas LG inverter, Samsung inverter, dan juga Aqua apa Sanyo ya, itu udah memakai mesin kompresor inverter. Itu hanya kompresornya saja teman-teman ya, tapi untuk kelistrikannya semuanya dia masih manual teman-teman. Oke, di sini udah rapat. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk solusinya ketika kulkas kalian bagian atas itu nggak bisa beku, hanya dingin saja. Kemudian di bagian bawah tidak dingin, coba kalian cek sama seperti di video teman-teman ya. Dan di sini udah saya nyalakan kipas, semuanya udah normal ya. Jadi cara memperbaikinya seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk di bagian pintu bawah di sini sudah mulai ada hawa dingin teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.